Indria merasa risih juga ditatap Vida dengan pandangan yang penuh dengan berbagai tuduhan. Tetapi sebagai wanita yang muslimah, dirinya masih bisa menahan kesabaran dan mencoba tidak berburuk sangka. "Oh, Mbak Vida, mau membeli kado untuk Zahra ya?" tanya Indria sopan. "Bukan urusan kamu, pelakor," jawab Vida ketus. "Astagfirullah, apa maksud Mbak Vida menyebut aku sebagai pelakor?" tanya Indria minta penjelasan. "Kamu tidak sadar jika perceraian aku dan Firman karena kamu? Dan Zahra juga lebih menyukaimu. Pelet apa yang kamu berikan pada mereka, hah? Percuma pakai jilbab besar dan cadar tetapi kelakuanmu sangat menjijikkan," umpat Vida. Dada Indria sangat panas, bergemuruh menahan luka yang begitu dalam. Tapi dia tahu jika seseorang seperti Vida tidak akan mungkin bisa diberi pemahaman karena selalu merasa benar sendiri. "Bah, aku dan Pak Firman tidak memiliki hubungan yang lebih selain teman. Dan Pak Firman hanya menganggap aku ini sebagai adik, tidak lebih," tegas Indria. Mana ada pelakor mau ngaku, gayanya sok alim tapi aslinya kecentilan. Indria pergi begitu saja, karena tidak mau dipermalukan oleh Vida di depan umum. "Heh, awas ya kalau kamu sampai datang di pesta ulang tahun anak aku," bentak Vida. Indria diam saja, sebab jika dirinya tidak datang pasti Zahra akan sangat bersedih. "Bagaimana bisa Mbak Vida menuduh aku sebagai pelakor? Aku dan Pak Firman hanya teman biasa. Lagian mereka juga bercerai sebelum aku mengenal Zahra," gumam Indria. Tidak ingin dipusingkan oleh itu, Indria beralih menuju ke sebuah toko emas. "Sebaiknya beli cincin yang ada hiasan gambar Doraemon saja deh. Semoga Zahra suka," gumam Indria. Untuk menuju ke toko perhiasan, dia melewati sebuah konter yang besar. Dan betapa terkejutnya Indria saat dia melihat Yongki di sana. Dan di sampingnya ada wanita cantik yang seksi bergelayut mesra pada pundak Yongki. "Astagfirullah, padahal sebentar lagi dia akan menikah denganku tapi masih seperti itu, ya Rab. Apakah ini adalah jodoh yang engkau takdirkan kepada hamba? Mampukah hamba bertahan?" gumam Indria. Sebenarnya dia memang masih ada kesempatan untuk menolak, tetapi rasa bersalah akan selalu menghantui jika tidak melaksanakan wasiat abahnya. "Aku harus bagaimana, ya Rob?" Indria sudah berusaha berjalan cepat agar Yongki tidak melihatnya, tetapi siapa sangka jika pemuda itu justru menyusul sambil membawa pacarnya. "Yongki, kalung ini bagus sekali," ucap Sinta. Indria pura-pura tidak mendengar dan justru merasa risih dengan kemesraan mereka berdua yang ditunjukkan di depan umum. Setelah menemukan apa yang dicari, dia segera membayar dan pergi. "Indria, kenapa kamu buru-buru? Tidak mau berkenalan dengan pacarku?" teriak Yongki. Indria berhenti, dia tidak mau seakan dirinya menjadi wanita lemah yang mudah ditindas. "Ada apa, Mas Yongki?" sapa Indria santai. "Aku kenalkan dulu, dia adalah Sinta, pacar aku. Cantik dan menarik kan?" balas Yongki. "Oh hai, perkenalkan namaku Indria. Calon istri Mas Yongki," sapa Indria memberanikan diri. "Oh, jadi kamu ya perempuan pilihan abah. Kasihan sekali Yongki," gumam Sinta. "Kalau begitu silahkan menikmati hari indah kalian. Aku permisi dulu, assalamualaikum," pamit Indria. Sikap Indria yang begitu santai membuat Yongki merasa kesal. Niat dia adalah agar Indria minder dan merasa tidak pantas menikah dengannya lalu membatalkan pernikahan. "Sinta, aku kejar dia dulu ya. Pokoknya aku harus membuat dia tidak mau menikah denganku," bujuk Yongki. Sinta hanya mengangguk kemudian kembali ke konter. Sedangkan Yongki menarik tangan Indria dengan paksa agar mau berhenti. "Lepaskan. Jangan sentuh aku," pinta Indria. "Kenapa? Aku calon suamimu kan? Bukannya kamu begitu ingin menikah denganku?" tantang Yongki. "Aku bilang lepaskan, aku sangat kasihan pada kedua orang tuamu karena memiliki anak sepertimu yang tidak tahu sopan santun," ejek Indria. "Belum jadi istri saja sudah berani," bantah Yongki. "Kan bisa bicara baik-baik, kenapa mesti menarik aku seperti ini?" balas Indria. "Oke, aku lepaskan.
Tadi kamu sudah melihat pacar aku kan? Dia cantik dan seksi, apakah kamu masih mau menikah denganku? Tanya Yongki dengan nada menghina. Dengarkan baik-baik, Mas Yongki. Aku menikah denganmu karena menghormati abahku dan orang tuamu. Jika kamu tidak mau, kamu saja yang bilang pada mereka. Tidak perlu kamu repot-repot bertingkah seperti anak kecil. Karena semua itu tidak akan mempengaruhi kehidupanku, jawab Indria tegas. Sialan, kamu sungguh sialan. Akan aku buat kamu menyesal menikah denganku. Ancam Yongki sambil menuding telunjuk tangannya di depan wajah Indria. Tiba-tiba datang sosok lelaki yang menahan jari telunjuk Yongki dan menurunkannya secara perlahan. Indria, ada apa ini? Tanya Firman. Bukan masalah yang penting Pak. Pak Firman kenapa kesini sendirian? Tanya Indria berubah kalem. Oh, barusan pesen kue ulang tahun. Sekalian membeli kado untuk Zahra. Kamu sendiri? Balas Firman. Sama, Pak. Aku juga membeli kado buat Zahra. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum, pamit Indria. Indria, tunggu. Ada hal penting yang mau aku tanyakan, sela Firman. Lebih baik sambil duduk di sana yuk, Pak. Sekalian membeli minuman, aku kehausan, sela Indria. Iya, mari, ucap Firman. Mereka berdua berjalan meninggalkan Yongki seorang diri, membuat pemuda itu semakin dendam. Setelah duduk santai, mereka memesan minuman dan beberapa cemilan. Tadi Pak Firman mau bertanya apa? Begini, tadi sebenarnya aku mendengar pembicaraan kamu dan pemuda tadi. Maaf kalau aku lancang. Apakah kamu akan menikah dengannya? Tanya Firman. Iya, jawab Indria. Kemudian Indria menjelaskan soal perjodohan sambil menangis. Ya ampun, Indria. Kamu yang sabar ya. Coba minta petunjuk Allah, semoga diberi jalan yang terbaik. Aku ini sudah sejak lama menganggap kamu ini seperti adikku sendiri. Kelak jika ada apa-apa kamu bisa cerita padaku. Jika aku bisa menolong akan aku bantu, bujuk Firman tampak sedih. Terima kasih, Pak Firman, jawab Indria merasa lega setelah mencurahkan isi hatinya. Ayo diminum biar tenang, kue ini enak loh. Zahra kalau bersedih aku belikan ini, bujuk Firman. Indria tertawa, sebenarnya jika disuruh memilih suami idaman yang dia inginkan seperti Firman. Santun, lembut, dan juga beriman. Tetapi dia hanya sebatas kagum, karena tahu jika Firman menganggap dia sebagai adik. Terlebih lagi dia tidak akan bisa lari dari pernikahan bersama Yongki. Saat Indria memalingkan wajah, tanpa sengaja dia melihat Yongki yang menatap dirinya dengan tatapan tajam. Hah? Sejak kapan dia berdiri di sana seperti itu? Apakah dia melihat aku? Ah, mana mungkin, memangnya ada urusan apa kalau aku bersama lelaki lain? Toh dia juga tidak tertarik sama sekali padaku, batin Indria.